Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ada 11 PN ya hari ini ya. Besok juga selebihnya, 11 juga. Jadi mari Pak, kita manfaatkan waktu yang terbaik untuk pembinaan dan pengawasan. Mungkin hal-hal yang perlu disampaikan terkait temuan-temuan terutama dari rekan-rekan hakim tinggi yang terkait teknis penanganan perkara. Mungkin dari PN-PN ini sudah lengkap. Dari PN Piren, coba kita absen. Pak Ketuanya ada, Pak? Belum ada, Pak? Halo? Oh, sudah ada. Ini hakim sudah lengkap, Pak Panitra, Sekretaris, ya. Panitraan mudanya terutama. Mari Pak, Pak Samsul. Nih. Kemudian kita lanjut PN Banda Aceh. Ini Pak Wakil yang ada, karena Pak Ketuanya baru cuti alasan penting. Ya, pagi Pak. Ini Pak Panitra. Pak Wakil belum hadir. Itu mic-nya Pak. Ya, dipegang mic-nya. Sidang. Ya, oke. Hakim-hakim belum ada atau pada sidang? Hidupin, Bu, hidupin. Hmm, oke. Ya. Lalu mungkin Pak, ada panitiran muda sudah semua? Tes 1 2. Ya. Kemudian PN Lok Sukon. Ya. Pak Ketua, Pak Wakil ada. Pak Ketuanya kemana? Halo Pak Lokon Sukon, ini Ketua Pak Muhyiddin. Belum ada. Rekan-rekan hakim, itu Bu Mainah ada yang di situ. Bu Mainah. Ocan. Bahaya. Oke, kita lanjut ke PN Langsa Langsa. Tadi. Hah? Izin Bapak, Kalau Semawi Assalamualaikum, tadi. selamat pagi Bapak. Pagi. Ini Mohon izin menyampaikan Ibu Ketua sedang cuti Pak. Jadi oh, kami sama PN mana ini? baik Pak. Langsa ya? Langsa Pak. Langsa, oke. Ketua cuti. Oke. Sampai kapan itu? Gimana Pak? Sampai kapan cutinya? Eh, Senin sudah masuk Pak, Ibu. Senin. Oke. Nanti cuti lagi panjang itu. Iya Pak. Bapak nggak jadi dibatalkan cuti otomatis lah Pak. Iya Pak. Ada. Oh, ya. Jadi ya ada keberuntungan ada cuti tambahan itu, tanggal 28 sampai 30. Ya Bapak. Ya itu. Langsa kemudian PN Kuala Simpang. Coba. Nih. Paling banyak nih Kuala Simpang. Nah ini udah siap semua. Nah, nah. Mau pindah ya Pak Ketua. Sudah? Izin Bapak. Belum ada. Tapi kan sudah lulus fit proper ya. Siap Bapak. Nah, Pak Ketua. Panitranya mana panitera? Mana yang paniteranya? Pak Panitra. Oh, ya silakan itu. Siap. Oke, kita lanjut nanti. Berikutnya untuk ID. Mana ID? Pak PN ID Pak Wakil. Loh Pak Wakil ya. Siapa Pak? Ya, hakimnya udah kumpul semua? Makan siang ya. Oke,
lanjut ke PN mana ID sudah, kemudian Lok Sumawe. Nah, wah ini Bu Mutmainah kok sudah sampai Lok Sumawe. Ini Pak Ketua, Pak Wakil mana ini? Nah, Hakim mana juga? Cuma Ibu kita ini Iya, Bu eh, Mainah aja. izin Hmm. Bapak, Pak Ketua sama Pak Wakil tadi ada undangan pagi, Ke undangan dari Menko. belum ya, Sekarang belum ya. Ini pegawainya kan 40-an ya. ada, tapi karena ruangan kita terbatas, kebetulan di media center, jadi Oh gitu. hanya diwakili oleh sekretaris, panitera, sama panmut dan kasubag. Oh Hakim harus ada. Iya, Hakim segera Bapak. Satu. Wakil paling tidak ada, kalau nggak ada ketuanya itu. Nah, jadi dari Pak Pandu atau dari Pak Sahyuti itu ada hal yang penting, saya nggak tahu nanti Pak Pandu. Oh ya, sudah. Oke. Oke deh, kita langsung aja Pak Pandu, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya mohon izin untuk dahulu yang memberikan tentang sharing tentang teknis yang masih kita sering temui di pengadilan tinggi. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Yang Mulia Bapak KPT yang telah memberikan izin. Pertama kepada saya, rekan-rekan hakim tinggi, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri sewilayah sebagian Pengadilan Tinggi Aceh, rekan-rekan hakim, para panitera dan sekretaris yang dimuliakan. Saya mohon izin pertama oleh karena nanti sebentar lagi saya sudah ditunggu oleh Pak WKPT untuk Baperjakat, jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang biasa secara teknis masih kita temukan. Di bagian pidana, ada keluhan dari beberapa hakim termasuk saya di beberapa wilayah pengadilan negeri yang tidak perlu saya sebutkan, itu masih adanya di dalam amar tentang barang bukti yang tidak disebutkan. Jadi di dalam pertimbangannya tidak ada. Misalkan di dalam perkara narkotik yang paling riskan, itu ada misalkan ada barang bukti berupa mobil. Di dalam penyitaan, begitupun di dalam berkas ada, lalu di dalam tuntutan pun ada, dinyatakan barang bukti tersebut dikemanakan, akan tetapi dalam putusan pengadilan negeri tentang barang bukti misalkan mobil tersebut tidak disebutkan. Di dalam amar tidak ada, di dalam pertimbangannya pun tidak. Sehingga apa? Sehingga ini riskan sekali ke depan. Ini terhadap barang bukti tersebut terbuka kemungkinan untuk diajukan gugatan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Apalagi misalkan kalau andaikan jaksa atau terdakwa tidak banding, nanti bagaimana terhadap barang bukti tersebut? Itu yang pertama. Sehingga dimintakan pada rekan-rekan hakim di daerah agar teliti tentang barang bukti tersebut. Lalu masih ada ditemukan kesalahan di dalam pertimbangan. Saya pun pernah menjadi hakim tingkat pertama yang perkaranya banyak sekali. Sehingga tidak dimungkinkan kita di dalam pertimbangan memberikan pertimbangan tersendiri. Kadang-kadang untuk mudahnya kita copy paste. Sialnya, di dalam copy paste di dalam pertimbangan ada kata-kata begini di ujungnya. Menimbang bahwa sehingga dari fakta tersebut
kami sebagai jaksa penuntut umum. Nah, ini terkopi di dalam putusan. Sehingga pertimbangan tersebut apakah pertimbangan majelis hakim atau pertimbangan dari penuntut umum. Jadi akhirnya, ya mohon maaf, kami panggil kemarin. Ini pelajaran untuk kita semua. Manakala kita akan mengambil alih pertimbangan dari penuntut umum, tolonglah dibaca kembali. Siapa tahu ada kata-kata yang semacam itu. Lalu yang ketiga tentang hukuman. Hakim tinggi majelis masih menemukan adanya hukuman yang di bawah dari minimal ancaman tanpa ada pertimbangan. Memang diperbolehkan berdasarkan ketentuan dari Mahkamah Agung apabila memang hal tersebut. Tapi ada pertimbangannya. Mengapa bisa di bawah ancaman, khususnya untuk perkara-perkara narkotik. Sehingga hakim diperbolehkan memberikan hukuman di bawah dari ancaman minimal. Itu di dalam pidana. Di dalam perkara-perkara perdata, ada keluhan dari sebagian pencari keadilan ketika majelis hakim tidak memberikan sebuah pertimbangan terhadap mediasi yang penggugatnya tidak mau hadir. Jadi seperti kita ketahui bahwasannya mediasi diatur oleh Perma nomor 1 2016 disebutkan apabila penggugat tidak hadir di dalam mediasi memberikan konsekuensi nanti di dalam kedepannya. Nah, seharusnya tentunya majelis setelah mendapatkan informasi dari mediator tentang hal ini harus bersikap terhadap gugatan yang penggugatnya tidak bersedia untuk dimediasi, itu harus bersikap bagaimana. Sehingga tidak ada keluhan dari pihak-pihak yang menyatakan, loh Pak, kok dilanjutkan? Nah, itu permasalahan. Itu di dalam mediasi. Lalu di dalam gugatan, di dalam putusan masih ada sebuah putusan yang mana di dalam jawaban itu ada gugatan balik. Di dalam putusan kadang-kadang tidak disebutkan sebutan tentang penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi. Sehingga ayolah saya mengharapkan ke depan agar kita jangan lalai kembali terhadap hal-hal semacam itu. Kadang-kala penyebutan pihak-pihak penggugat dalam rekonvensi atau tergugat dalam rekonvensi itu perlu. Agar kita mengetahui ternyata di dalam gugatan ini ada gugatan balik. Sehingga di dalam pertimbangan maupun di dalam amar pun harus merekam hal yang sama semacam itu. Nah, cuma itu mungkin yang secara teknis yang masih ditemukan oleh majelis untuk hakim-hakim di wilayah 11 ini. Sehingga harapan saya pribadi dan teman-teman majelis hakim di Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengharapkan kita sama-sama memperbaiki dan belajar. Sama-sama kita belajar karena saya pun yakin hakim tinggi pun mungkin masih ada yang lupa, tertinggal. Sehingga ayolah, kita tidak perlu saling menyalahkan, kita saling mengingatkan agar ke depan kita bekerja lebih baik. Karena masyarakat sekarang adalah masyarakat yang pandai. Dia bisa langsung melihat kinerja kita selama ini. Baik, mungkin itu yang mulia dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandu. Segera Bapak Jakat. Jadi karena tim Bapak Jakat, Pak Pandu harus segera meninggalkan ruangan ini.
Berikutnya kita dengar karena Pak Samsul belakangan masuknya, kita beri kesempatan Pak Sahyudi dulu yang tadi nomor 2 setelah saya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita diberi kesehatan dan keselamatan hingga kita dapat berjumpa kembali. Walaupun di udara lah ya, jarak jauh, tapi masih dapat kita bertatap muka. Yang kami muliakan Pak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Bu Bapak, para hakim tinggi, serta hakim maupun pejabat fungsional dan struktural di Pengadilan Negeri 11 Pengadilan Negeri yang telah berhadir di pagi hari ini, yang mana pada pagi hari ini kita akan sedikit berbincang tentang teknis peradilan. Tentu hal ini kita harapkan supaya kita ke depannya semakin lebih baik. Bukan maksudnya kami untuk menggurui atau mengajari, tidak. Tetapi tentu kalau kita singgung terhadap pengawasan, sebenarnya pengawasan itu tidak terlalu rumit kalau para satker itu sudah melaksanakan SOP-nya dengan baik. Itu sekedar itu ya. Tentu diharapkan ke depannya betul-betullah terwujud visi dan misi Mahkamah Agung. Itu peradilan yang agung, tujuannya ke sana. Tentu semua harus kita persiapkan, baik intelektualnya maupun administrasinya, seperti itu. Baik, pada kesempatan ini kami akan sedikit menyinggung tentang kami kedua, pertama tentang perdata. Dalam pertemuan yang lalu telah kami singgung juga tentang pemeriksaan setempat. Tolong dicatatkan ini dengan baik, karena pemeriksaan setempat itu jika tidak berjalan dengan baik, maka akhirnya putusan itu tidak akan bisa dilaksanakan. Itu konsekuensinya seperti itu. Tetapi faktanya masih sampai hari ini yang datang ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, ternyata peradilan tingkat pertama tidak memberikan suatu kesimpulan yang mana objek perkara itu. Benar atau tidak. Kalau tidak benar, udah putus saja. Berarti gugatan kabur. Gitu. Ini nggak usah perlu diterus-teruskan. Gitu. Ngapain kita nambah-nambah kerjaan, istilahnya seperti itu. Ini ternyata naik, gugatan juga tidak jelas. Tentu ini supaya mohonlah ini jadi perhatian. Supaya dicatat ya bagi adik-adik yang hakim peradilan pertama, supaya dalam pemeriksaan setempat itu supaya benar-benar melihat dan mengetahui yang mana objek perkara itu. Benar enggak luasnya, benar enggak lokasinya. Gitu. Jangan ngambang gitu. Ya. Itu nanti akan punya efek kepada putusan akhir seperti itu. Kemudian saya kemarin ada pembinaan ke ID Langsa, Kuala Simpang, dan Loksukon. Saya sempat bercanda, apakah di wilayah hukum pengadilan Ibu Bapak ini orangnya, masyarakatnya sudah masyarakat yang mapan secara ekonomi atau sudah maju secara keseluruhan. Karena apa? Karena ternyata pemerintah atau pengadilan telah membuka ruang bagi para pencari keadilan dengan mempergunakan GS. Kalau seseorang misalnya akan mengajukan gugatan secara biasa, tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Tapi GS itu lebih ringkas. Waktunya cuma 25 hari,
bisa selesai. Namun ini kan tidak diketahui oleh masyarakat. Jangan kita berpatokan bahwa GS itu hanya menyangkut dengan hubungan dengan bank. Tidak. Padahal itu jelas adalah one prestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Kecuali terhadap tanah. Itu jelas diatur di sana. Atau masalah perdata yang khusus. Itu tidak boleh GS. Artinya apa? Saya ada pemikiran bahwa kenapa tidak disosialisasikan? Silakanlah para yang mulia ketua ini bangunlah kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Sehingga masyarakatnya tertolong. Kalau utangnya 500 juta ke bawah, hakimnya juga tunggal, penyelesaiannya cepat, tidak butuh biaya yang banyak. Gitu. Itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka paham. Kalau ada utang piutang misalnya cuman 50 juta, dia akan berpikir, nanti kalau saya ajukan ini ke pengadilan, jangan-jangan biaya saya habis dari 50 juta. Itu yang ada di mindsetnya masyarakat itu. Itu yang harus kita robah. Karena berkaitan dengan proses penegakan hukum. Bukan kita mencari pekerjaan, tidak. Tapi dalam kerangka penegakan hukum. Kemudian itu terkait dengan perkara perdata. Kemudian ada sedikit lagi tentang putusan, format putusannya. Jadi harus jelas dia. Jika putusan itu kita lihat secara keseluruhan harus diadili, harus diperiksa. Apakah itu provisi, apakah itu tentang eksepsi, baru tentang pokok perkara. Lanjut lagi kalau ada memang gugatan balik, gitu, atau ada intervensi. Jadi harus runtut dia ke bawah. Jangan tiba-tiba ujung-ujungnya gugatan provisi nggak jelas di mana adanya. Padahal semua itu harus kita pertimbangkan. Itu ya Ibu Bapak ya. Ini hanya sekedar mengingatkan aja. Kemudian tersangkut dengan masalah perkara pidana. Ini masih banyak ditemukan. Khusus karena kalau kita lihat khusus wilayah Aceh ini yang paling banyak menjadi persoalan hukum adalah terkait dengan narkotika. Kemudian dalam narkotika memang sudah diberi ruang ya. Walaupun tidak didakwakan, kalau memang faktanya tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka bisa disimpangi tentang hukumannya. Tetapi dalam hal ini tentu kita harus jelas mempertimbangkan mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung yang sudah ada. Jangan ujuk-ujuknya langsung ke situ gitu ya. Jadi harus jelas dia. Kemudian kalau menyangkut terhadap pembantaran, ini ada beberapa syarat juga yang sudah diatur di situ. Tentu tidak boleh diabaikan. Apakah misalnya sudah ada asesmen? Jika tidak ada asesmen, hadirkan ahli yang di persidangan yang menyatakan butuh berapa lama seorang terdakwa itu akan dibantar. Tidak bisa hakim dengan sendirinya pendapatnya menyatakan udah bantar 1 tahun gitu. Atau dibantar 6 bulan. Ada tolak ukurnya. Jadi kalau ahli itu menyatakan dengan masa sekian lama, maka dia bisa diharapkan akan kembali pulih. Seperti itu. Jadi itu harus jelas Bapak ya. Kemudian ada hal yang memang sepele, termasuk barangkali zaman-zaman dulu, termasuk zaman saya, itu menyangkut barang bukti. Banyak putusan pengadilan, barang bukti tidak bisa dilaksanakan. Sebab apa? Karena kita kadang-kadang hanya ikut kepada tuntutan jaksa. Padahal menyangkut barang bukti juga harus kita pertimbangkan. Barang apa dia itu?
dan mau dikemanakan barang bukti itu. Ini masih banyak kita lihat barang bukti, misalnya sebagai contoh narkotika, seorang membeli narkotika dengan pakai sepeda motor, ujung-ujungnya dirampas untuk negara. Apakah itu adil? Gitu. Kalau tidak, bagaimana dengan rumah atau mobil tempat dia numpang mobil itu, kenapa nggak disita? Itu logika sebaliknya gitu ya. Tetapi yang jelas seperti tadi, harus jelas pertimbangannya. Kenapa kita mengambil suatu putusan terhadap barang bukti seperti apa yang telah kita putuskan. Kalau misalnya barang bukti karena tidak alasannya, karena tidak ada surat-suratnya, itu pelanggaran hukum apa tidak? Apakah itu didakwakan atau tidak? Tapi jangan karena jaksa menyatakan karena tidak ada surat-suratnya, lalu dirampas untuk negara. Padahal itu ada persoalan lain di situ. Tidak menyangkut terkait dengan narkotikanya. Itu. Jadi tentu kami menyampaikan supaya ke depannya itu lahirlah produk daripada pengadilan yang semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat. Tentu itu intinya yang seperti itu. Jadi sekali lagi mohonlah terhadap putusan terhadap narkotika supaya kita lebih jeli melihatnya. Kadang-kadang ada dalam perkara narkotika itu dia sebenarnya sebagai pengangkut, tetapi dikenakan pasal 114. Ancamannya sama kok memang, tetapi fakta hukumnya tidak sesuai. Kalau orang lain baca itu bagaimana? Orang yang hanya mengambil ke laut sana, tidak ada hubungan apa-apa, dia hanya mendapat upah untuk mengambil narkotika, tapi dia kena 114. Itu satu contoh. Hal-hal yang seperti ini tentu bisa dilakukan kajian atau diskusi di tingkat pengadilan negeri. Lakukanlah diskusi secara bersama supaya penerapan hukum kita itu benar-benar sebagaimana mestinya. Gitu. Jangan ikut aja karena jaksa 114 kita ikut 114. Gitu. Saya kira ini bisa dibangun kerjasama antara kejaksaan dengan pengadilan, begitu juga dengan pihak kepolisian. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Haji yang telah memberikan materi. Walaupun nanti kebelakangan saya minta untuk siap kalau ada pertanyaan, tapi ini dari rekan-rekan dulu. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, rekan-rekan hakim Pengadilan Tinggi, serta Bapak Ibu yang mengikuti Zoom 11 pengadilan. 11 ya Pak ya? 11 ya. Ada beberapa hal yang memang ingin saya sampaikan. Dan ini juga merupakan suatu temuan. Satu temuan di dalam putusan, ya saya tidak menyebut dari pengadilan negeri mana, tapi ini kita ambil pelajaran bersama. Bapak Ibu, ada pidana dan ada perdata. Ya. Jadi yang pertama sekali saya akan menyampaikan tentang aspek pidana. Kebetulan ya beberapa hari yang lalu majelis saya bersama Ibu Ainal, Pak Ahmad Sayuti dan saya ada limpahan perkara banding dari salah satu pengadilan. Setelah saya pelajari, ya,
Di situ dalam surat dakwaan terutama dari jaksa penuntut umum yang kemudian diaminkan oleh majelis hakim di pengadilan tertentu, ada saya tergelitik ya. Artinya ada suatu kejadian pidana menurut saya, bahwa kejadian ini tempus deliktinya sama, namun di dalam tindak pidananya itu ada 2 tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Salah satu adalah perkosaan dan satu lagi pencurian dengan pemberatan. Ya. Perbuatan ini selesai, unsurnya selesai. Namun di dalam surat dakwaan, ya, jaksa penuntut umum mendakwakan secara tunggal. Pertanyaan saya, apakah surat dakwaan ini yang tunggal ini, ya kita tidak bisa mengatakan benar atau tidak. Ya nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Di dalam perkara tersebut ada ajaran konkursus realis ya. Tentu berkaitan juga ada suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan selesai. Kedua-dua tindak pidana namun didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal. Ya, ini memang masih aktif, namun mohon maaf Pak, ini karena ini untuk pembelajaran kita bersama, didakwa oleh jaksa penuntut umum secara tunggal. Ya. Ini menjadi persoalan hukum ya, dan majelis yang menyidangkan perkara tersebut mengaminkan saja. Ya. Sebenarnya kalau dari konkursus realis itu kan ada 2 tindak pidana yang selesai dan yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dakwaannya harus secara kumulatif. Nah, di sini terjadi sesuatu deviasi ya, sehingga dalam penerapan hukumnya menjadi keliru. Ini menjadi persoalan lagi apabila kita di PT menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, ini kan menjadi persoalan besar lagi di depannya ya. Jadi terdakwa itu tentu akan menerima konsekuensi kalau kita nyatakan dakwaan di PT dakwaan tidak dapat diterima. Namun kejadian seperti ini seharusnya ya Bapak-bapak, ibu-ibu yang menjabat sebagai ketua pengadilan negeri sebelum melimpahkan perkara ini kepada majelis itu ada kewajiban membaca dulu. Membaca apakah sudah tepat surat dakwaan, jangan langsung dilimpahkan. Limpahkan saja terus kepada majelis. Jadi itu ada Ada quality control menurut KUHAP, itu ada di ketua pengadilan negeri dulu. Ya, dibaca dulu apakah dakwaan ini sudah tepat atau tidak. Seandainya masih belum tepat kan bisa diperbaiki di situ. Kemudian di majelis hakim juga menurut saya ada kewajiban juga untuk memeriksa surat dakwaan dari jaksa penuntut umum apakah sudah tepat atau tidak ya. Tapi ternyata memang ini kita faktanya sudah banding perkara itu, dan majelis hakim yang bersangkutan menyidangkan dengan dakwaan yang tunggal ya, dengan dakwaan tunggal, sehingga ya ini menjadi persoalan ya, karena kalau seandainya kita menerapkan teori azas konkursus realis tadi, berarti kan ada 2 tindak pidana yang selesai. 285 dan 2365 pencurian dengan pemberatan itu kan ada penjatuhan pidana kan ada secara absorpsi. Pidana yang terberat ditambah 1/3 kan harusnya seperti itu, teorinya seperti itu. Namun perkara ini sudah sampai ke banding ya. Kalau kita mengikuti teoritis ini sudah tidak mungkin, dia sudah lewat ya. Sehingga ya jalan satu-satunya pidana yang kita jatuhkan itu kita perberat dengan pertimbangan tentu kita jadikan hal-hal yang tindak pidana yang selesai itu menjadi hal-hal yang memberatkan. Jadi kembali kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak Ibu yang menjabat sebagai ketua pengadilan negeri, sebelum melimpahkan perkara itu, Bapak Ibu ada kewajiban untuk membaca lebih dulu surat dakwaan tersebut, ya kan? Apakah sudah tepat atau benar, atau sudah tepat atau tidak, itu masih ada waktu.
dan kepada majelis yang menyidangkan perkara juga harus memeriksa juga, ya, memeriksa juga. Seharusnya dakwan itu diperiksa lagi, dan memang saya lupa pasalnya, ada kewajiban juga untuk bisa diperbaiki oleh jaksa sebelum perkara kita sidangkan, ya. Jadi itulah yang terjadi. Ini untuk pembelajaran kita bersama, jangan sampai terjadi dakwaan yang seharusnya kumulatif di dakwaan secara tunggal, ya. Ini nanti bisa kita diskusikan. Baik, yang masalah perdata. Dalam pertemuan saya yang terdahulu, ya, memang saya menyampaikan ada kompetensi absolut, ya, kompetensi absolut, yakni apabila suatu gugatan itu yang bukan merupakan kewenangan pengadilan, itu terutama masalah hibah, ya, kemarin saya masih temukan, ya. Jadi ada suatu gugatan masalah hibah, ternyata hibah itu dipersoalkan oleh pihak tergugat, ya, sehingga kita kan tidak ada kewenangan untuk menilai hibah itu apakah benar atau tidak. Itu karena menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Sehingga Bapak Ibu, ya, kalau menurut saya, kalau sudah kita mempersoalkan menganalisa hibah benar atau tidak, itu tidak menjadi kewenangan kita. Itu adalah menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Satu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Ahmad Sayuti, ya, tentang suatu tertib putusan itu apabila di dalam suatu pertimbangan dari pengadilan negeri kelas 2, bila disebutkan ada eksepsi, ya, tetap di dalam amarnya eksepsinya itu harus ada. Nah, ini ada beberapa putusan, ya, eksepsinya tidak dicantumkan, langsung pokok perkara. Nah, ini tertib acara juga yang masih dilanggar, ya, sehingga untuk ke depan, ya, saya pikir kita, ya, tentu yang lebih sempurna itu lebih bagus, ya, sehingga, ya, jangan ditemukan hal-hal yang demikian lagi ketika ada perkara banding, ya, pengadilan sudah menerapkan sebagaimana ketentuan yang ada. Saya pikir demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Samsul yang telah menyampaikan materi. Nanti jangan keluar dulu, nanti ada pertanyaan atau apa dari pengadilan. Ya, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terhormat Bapak Ibu rekan-rekan hakim tinggi, yang terhormat juga tentunya para peserta JUM pembinaan di 11 daerah pengadilan negeri di sebagian wilayah Pengadilan Tinggi PT Banda Aceh. Sebagai preambel, barangkali sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya, baik Pak Pandu, Pak Sayuti, Pak Samsul. Saya hanya menambah barangkali dua, yang satu bidang perdata, yang satu bidang pidana nanti. Materi ini pun saya sampaikan bukan semata-mata petunjuk dari saya, tapi saya mengajak diskusi. Di mana kalau seorang sarjana hukum itu memberi pendapat sah-sah saja terhadap suatu masalah. Akan tetapi masalahnya timbul lagi kalau dua sarjana hukum pendapatnya dua. Ditambah lagi misalnya 3, 4, 5 dan seterusnya pendapatnya jadi 5. Padahal masalahnya 1. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan nanti. Namun dari masalah tersebut kita pada ujungnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku tentunya. Untuk saat ini senior kita adalah Pak KPT, tentunya nanti pada akhirnya nanti kita minta petunjuk dari Pak KPT. Masalahnya yaitu tentang eksepsi. Dalam perkara perdata ada kalanya eksepsi itu terdiri dari bukan hanya satu bidang tapi beberapa poin, baik eksepsi kabur, eksepsi
kurang pihak, eksepsi, dan seterusnya. Jadi kalau ada beberapa eksepsi, pada awalnya memang kita pertimbangkan keseluruhan apakah beralasan hukum atau tidak. Namun jika eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara atau memerlukan pembuktian, apakah kita tutup dengan tidak beralasan hukum? Itu yang utama. Lalu masuk pada pokok perkara. Kita pertimbangkan dan seterusnya, lalu kita kaitkan dengan bukti yang ada. Ternyata masalah tersebut kabur. Contohnya, ada perjanjian yang dimintakan dalam posita, namun dalam petitum tidak diminta. Ada perjanjian dalam posita, tapi perjanjian tersebut tidak disebutkan nomor atau pihak-pihaknya. Nah, ini kan sudah pasti kabur. Ada majelis yang menyatakan dengan tidaknya dimasukkan atau tidak dicantumkannya perjanjian tersebut dalam posita, maka gugatan menjadi kabur. Nah, pokok masalah tadi kalau dalam eksepsi sudah ditolak seluruhnya. Sementara dalam pokok perkara jelas adalah yang dipertimbangkan masalah formil tadi yang berakibat tidak jelas. Nah, ini gimana? Apakah dalam amarnya itu kita menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi seluruhnya, tiba-tiba dalam pokok perkara kita nyatakan perkara tersebut kabur atau NO. Kalau menurut saya ya ini suatu hal yang bertolak belakang. Jadi menurut saya lagi apabila dijumpai perkara seperti itu yang ternyata dalam pokok perkara benar-benar terbukti dia kabur, dalam eksepsi tersebut kita nyatakan, jangan kita tutup, maksudnya jangan kita nyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum yang tentang kabur tadi. Jadi kita hidupkan kembali. Maksudnya dihidupkan kembali ini jangan langsung dinyatakan tidak beralasan hukum, tapi dibiarkan saja akan dipertimbangkan dalam pokok perkara begitu. Setelah tiba di pokok perkara maka dikembalikan kepada eksepsinya tersebut dikabulkan khusus untuk eksepsi tentang perkara kabur tadi. Menurut saya begitu, tapi kalau menurut teman-teman lain nanti atau nanti kita tanyakan kepada senior kita apakah contohnya Pak Samsul atau Pak Sayuti nanti diputuskan oleh Pak KPT tentunya terakhir. Kalau pendapat kemudian satu lagi, kalau ada eksepsi yang beberapa jenis yang tadi dikaburkan, apakah kita hanya cukup menyebutkan eksepsi tergugat dikabulkan? Artinya tidak menunjuk poin yang mana gitu. Tidak menunjukkan apakah eksepsi tentang kaburnya gugatan, tentang kurangnya para pihak. Kalau menurut saya alangkah baiknya kalau kita sebutkan eksepsi tersebut yang dikabulkan tentang kaburnya. Jadi jelas dia, tidak meraba-raba lagi karena eksepsi tersebut tadi misalnya ada 4 poin. Jadi kalau dia ternyata kaburnya itu yang terbukti, kita sebutkan eksepsi dari tergugat tentang kabur dikabulkan atau mengabulkan eksepsi tergugat tentang kaburnya gugatan. Baru pokok perkara di NO. Nah, menurut saya begitu. Jadi nanti saya rasa terbuka diskusi untuk hal ini. Karena ini ada perkara yang sedang saya tangani seperti itu. Yang menyatakan gugatan eksepsi seluruhnya ditolak, tiba-tiba pokok perkara NO. Nah, kan agak-agak rancu lah kalau menurut saya itu. Jadi kalau dia pokok perkara NO-nya kenapa? Ya karena tentunya eksepsi dikabulkan. Nah, salah satu yang dikabulkan yang mana? Jadi harus jelas dia. Itu menurut saya ya. Jadi perlu juga didiskusikan nanti daerah, tentunya setelah ada petunjuk dari kami nanti di sini. Itu yang pertama.
Yang kedua tentang perkara pidana narkotika seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Sayuti dan Pak Samsul. Kalau menurut saya tadi ada satu yang saya temukan dakwaannya alternatif, yaitu pasal 112 dan 127. Namun dalam berita acara persidangan yang ditanya oleh majelis itu hanya 112, itu pun hanya terdiri dari 3 poin aja. Bahwa terdakwa benar membeli dari Siano, kemudian disimpan di bawah bak sampah. Setelah itu dia ditangkap oleh polisi. Titik, itu aja. Yang dalam pertimbangannya majelis ya cukup 112, memang betul 112. Ternyata setelah saya buka berita acara penyidikan, ada terurai jelas di situ tentang perbuatan 127, di mana terdakwa setelah membeli dia pergi ke kebun menggunakan sabu tersebut yang beratnya juga 0,2 gram. Jadi coba bayangkan dengan perasaan dan hati nurani, seandainya berat 0,2 gram, tahu-tahu diputus dengan pasal 112 yang minimalnya 4 tahun, denda sekian. Apakah menurut perasaan keadilan kita itu sudah adil? Sementara dakwaan 127 itu ada dan urinnya juga positif. Jadi dihubungkan dengan surat edaran Mahkamah Agung 2010, 2014, 2017, apabila berat dari narkoba tersebut di bawah 1 gram, boleh dinyatakan dia sebagai pengguna, apalagi dia bukan pengedar. Jadi maksud saya majelis itu ya tolonglah dibuka hati nurani itu, kalau memang ada dakwaan 112 ya ditanya tentang perbuatan, tentang apa yang telah dilakukannya terhadap pasal 127 tersebut. Jangan semata-mata untuk ngambil singkatnya aja, kalau sudah terbukti 112 ya 112, padahal berat barang buktinya cuma 0,2 gram. Betapa dia sengsaranya menunggu selama 4 tahun di dalam penjara tersebut. Apalagi barangkali anaknya masih kecil. Dan pada umumnya pengguna narkoba itu katanya, pada umumnya yang kita dapati adalah pekerja-pekerja keras yang katanya untuk menghilangkan lelah, supaya bisa tidur cepat. Nah, pada umumnya begitu. Jadi kalau tiba-tiba 0,2 gram dihukum 4 tahun, ya cobalah dipertimbangkan sekali lagi. Itu ya Bapak, Ibu atau adik-adik, para hakim di daerah. Barangkali 2 ini yang bisa sampaikan, dan terbuka diskusi mengenai apa yang telah saya sampaikan tadi tentang perdata tadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Ibu Rahma silakan. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Bapak Hakim, juga seluruh peserta Zoom yang saya sayangi. Sebenarnya pada kesempatan ini, apa yang ingin saya sampaikan sudah terpaparkan secara jelas oleh senior-senior tadi. Namun mungkin saya akan sedikit membahas tentang pemeriksaan berita acara ya. Di dalam berita acara, karena kita sudah ikut template, kita langsung saja mengikuti apa yang dibuat di template. Padahal di dalam 182 KUHP itu disebutkan kapan pemeriksaan dinyatakan selesai, kan kapan persidangan dinyatakan ditutup. Kalau itu saya rasa tidak perlu dijelaskan karena Bapak-bapak dan Ibu Hakim sudah paham. Apa urgensinya pasal itu harus kita jelaskan di dalam berita acara persidangan? Karena ada di pasal 12B Undang-Undang Pokok Kehakiman
Undang-Undang 49 2019 menyatakan bahwa jika pemeriksaan sudah selesai, maka putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya terdakwa. Dan ini menurut saya sering juga menjadi hal yang sedikit membingungkan kita para hakim. Karena pernah saya jumpai setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, kemudian terdakwanya hilang, tidak bisa dihadirkan lagi, putusan tidak dibacakan. Artinya perkara itu tidak diputus. Hanya dinyatakan perkara itu dikembalikan lagi kepada penuntut umum. Jadi ke depan mungkin kita bisa memperhatikan juga ketentuan Undang-Undang Pokok Kehakiman tadi di pasal 12B mungkin. Seperti itu. Saya rasa Pak cukup sekian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Waktu masih panjang karena 2 jam. Ini baru jam 10 kurang 7 menit. Namun demikian nanti setelah saya buka kesempatan untuk bertanya. Masalah teknis sudah banyak disinggung, tapi saya coba untuk campuran ini ya. Saya dapat surat dari Pak Kepala Bawas untuk melakukan suatu pemantauan atau memperhatikan terhadap dalam surat pengantar itu orang-orang yang disebut secara rinci, nama dan asal. Tetapi saya buka karena sifat surat itu rahasia. Dan di surat pengantar itu memang di lampirannya disebut dari ketua, wakil sampai hakim. Tetapi dalam surat pengantar yang mungkin dalam stressing disebutkan yang khusus adalah angkatan hakim angkatan 8. Jadi saya minta kepada adik-adik hakim angkatan 8 untuk betul-betul, 1, harus profesional, 2, menjaga integritas. Mengapa Pak Kabawas menyurati? Karena mengambil data dari laporan yang masuk ke Siwas. Ya. Jadi saya bukannya menakut-nakuti Anda yang masih angkatan 8 itu angkatan termuda ya. Ya nggak tahu saya. Sekarang istilah sekarang itu 8 sudah kurang tua gitu sudah. Ya. Jadi masih panjang. Kalau ini kan Bapak nggak sampai 10 tahun udah pensiun ya Pak. Nggak sampai lagi. Ini masih panjang ya. Masih panjang sekali. Jadi saya sampaikan pada teman-teman semua, ini yang wilayah timur saja, ada 25 orang yang disebut namanya. Dari ketua, wakil, hakim-hakim. Ya, dari list itu. Dari list yang dikirim ke saya, ada 25. Tapi karena ini rahasia, jadi saya nggak berani menyebut, hanya saya memberikan warning. Jangan sekali-kali kita ini bermain-main atau apa, atau tidak profesional. Kita bisa aja tidak bermain sama sekali, tidak KKN sama sekali, tetapi bisa terjadi karena kita profesionalitasnya masih kurang, karena faktor tidak belajar, faktor mencari mudahnya, faktor kurang memperkuat dalam hal penerapan hukumnya, yang bisa menyebabkan orang membuat laporan-laporan. Nah, ini akibatnya kita karena sekarang itu sarananya sangat canggih dengan aplikasi Siwas, Anda sudah tercatat, ya. Kemungkinan bahkan di list itu disebut, mohon maaf saya sebut saja, list hakim nakal.
Jadi saya harapkan tadi hakim-hakim, ketua, wakil itu harus ikut karena saya ingin memberi warning. Ya, ini bukan soal yang gampang, bisa aja integritas kita tersusun baik, tertanam dalam diri kita baik, tetapi profesionalitas kita masih kurang. Atau sebaliknya, kita profesionalitas baik, mamanya, tetapi integritas masih ada kekurangan. Dua-dua hal ini harus menjadi satu kesatuan dalam diri hakim, khususnya ketua maupun wakil. Kalau seperti saya mungkin mau disurati, sudah mau pensiun, untuk apa itu. Kalau Pak Sayuti masih panjang 7 tahun lagi. Ini saya dorong untuk daftar hakim, aku nggak mau daftar. Padahal ya orang hakim Jakarta Selatan lagi, ya, ada potensi untuk jadi hakim agung itu. Nah, hakim agung itu kan istilahnya siapapun boleh maju, bahkan syaratnya pun tidak seberat ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi, karena tidak disyaratkan mantan ketua pengadilan khusus. Nah, itu. Jadi kalau di Indonesia jadi lucu, ya tapi itu enggak. Gimana ya? Syarat hakim agung itu boleh dibilang lebih rendah dari syarat ketua Pak PT atau Pak KPT. Ya itulah yang terjadi. Ya kita itu terserah. Tapi menurut saya memang bagus karena untuk struktur ini kalau di militer pun kita lihat panglima itu kan harus pernah menjadi struktur di bawahnya yang berurutan itu. Ya ini jadi lucu juga kalau yang tidak dalam struktur di bawahnya nanti dia hakim agung walaupun untuk fungsional dari pimpinan dari ketua pengadilan tinggi dan sebagainya. Ya itulah perjalanan yang terjadi, realita yang dalam birokrasi yang begitu. Itu udah saya minta kepada semua untuk ketua, wakil, khususnya itu untuk belajar jangan sampai ada kesalahan boleh dalam kerja dalam arti khususnya biasanya masalah eksekusi dan sebagainya. Saya itu pertama tentang temuan dalam tanda kutip hakim nakal. Satu pertama. Yang kedua masalah eksekusi. Walaupun di PT Banda Aceh ini untuk PNPN tidak terlalu banyak masalah eksekusi. Namun eksekusi itu boleh dibilang mataharinya seorang ketua pengadilan. Itu ya, simbolnya ketua pengadilan sehingga di situ sebagai ukuran yang bersangkutan itu berkemampuan profesional tidaknya. Ya memang boleh dibilang nasibnya beda-beda. Bukan berarti yang tidak pernah dilapor itu pinter, enggak. Ya. Bisa saja yang sering dilapor oleh yang pinter, ya, bisa saja terjadi. Karena baru aja belajar pertama eksekusi langsung dilapor. Bisa terjadi. Ya, bisa yang lain. Mohon maaf saya enggak pernah dilapor Pak eksekusi itu. Itu. Bukan karena pinter itu, bukan. Bahkan saya menggunakan asas kalau perlu tiap hari eksekusi sepanjang menurut hukum boleh dieksekusi. Saya doktrin itu selama ini dan kebetulan tempat-tempat saya sebagai ketua termasuk banyak perkara eksekusinya. Termasuk konsinyasi juga waktu saya bertugas di salah satu pengadilan konsinyasi yang terbesar untuk Indonesia waktu itu. Tapi saya ini kan cari azas yang mudah aja kalau konsinyasi. Kalau ada sengketa di konsinyasi sepanjang yang pihak-pihak itu belum damai atau ada gugatan yang memastikan dia pihak menang, ya belum saya cairkan, belum saya serahkan. Tapi dari pengamatan saya ya lihat
Di konsinyasi itu memang ada pendapat itu kan bentuknya penetapan bukan gugatan, itu boleh diserahkan. Tetapi menimbulkan gugatan nanti yang merepotkan, dan bahkan ada yang seolah-olah dimediasikan oleh ya bagian ini sekian, yang menentukan mediator. Kok bisa? Bukan esensi kebenarannya, hakikatnya milik siapa? Itu harusnya ke sana, bukan dimediasikan ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, lalu diserahkan. Nah, akhirnya dilapor. Itu. Ya, berkepanjangan itu akhirnya. Jadi terutama menyangkut eksekusi juga terkait konsinyasi, apalagi zaman saat ini banyak pembangunan harus hati-hati. Tetapi asasnya bahwa di konsinyasi itu adalah proses yang menyangkut kepentingan umum, proses yang memang diutamakan untuk pelaksanaannya. Saya kira meskipun ada gugatan yang dimenangkan jika ada konsinyasi harus diutamakan. Jadi proses pembangunan harus jalan itu. Jadi ada beberapa yang konsultasi menyangkut eksekusi kepada saya. Ya, saya nggak pinter, tapi mungkin orang tua sehingga sering merenungkan bagaimana eksekusi yang berkeadilan, yang baik. Maka saya minta dari sisi hukumnya kepada para ketua pengadilan betul-betul dikuasai. Jangan sekali-kali tidak menguasai, karena itu simbol Anda sebagai pimpinan pengadilan. Kalau soal sharing, boleh telepon ke hakim pengawas atau langsung ke saya atau WA ke saya. Saya lebih, tapi saya terus terang silent itu, nggak pernah saya bunyikan, Pak. Saya karena nggak mau terganggu dengan suara-suara. Yang lebih baik WA sehingga saya bisa membaca dengan tenang. Kalau WA, kemudian saya bisa beri satu jawaban yang kira-kira bisa sebagai pembanding. Karena prinsipnya ketua pengadilan dianggap mampu. Bahkan kalau diminta surat secara tertulis, saya tidak pernah akan menjawab esensi mengeksekusi bagaimana. Karena saya takut nanti keluar lalu ke surat keluar, oh ini campur tangan ketua Pak Titi kok menyimpang atau apa, sehingga saya jawab bahwa ketua pengadilan dianggap mampu dan merupakan tanggung jawab dari yang bersangkutan hingga sepenuhnya diserahkan pada ketua pengadilan. Itu Pak Syuki. Bapak mau beritahu saya begitu. Ya kita. Ya Pak Samsul ya. Iya, ini saya persetujuan dari senior saya sebelah kiri. Oh, belakang terutama Bu Ramawati. Itu. Harus memang ada eksekusi yang dikonsultasikan, tapi juga di perdata ini ada ancaman dari kebetulan aparat yang bersenjata. Nah, kalau ada demikian, saya tolong Pak Ketua untuk lapor. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa membantu, bisa memberikan gambaran risikonya apa dan seterusnya, lapor ke Polres atau ke Polda, nanti biar ada perhatian khusus, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kalau dibela, wah KPT-nya ini enggak tanggap, susah kalau itu. Jadi tolong semua yang sinyal-sinyal kemungkinan terjadinya efek negatif untuk betul-betul diperhatikan dan dilaporkan. Nanti kemungkinan saya serahkan ke hakim di pengawas wilayah itu untuk koordinasi dengan Polda atau dengan Polres menjadi perhatian. Meskipun aparat itu penegak hukum sekalipun atau pemegang senjata,
kan tidak boleh mengancam. Ya, kebetulan saya pernah menggunakan eksekusi itu kalau dihitung dengan jumlah 2 batalion dan 200 tentara. Jadi 2.200. Mungkin Pak saya itu belum ya sampai tenaga pengamanan untuk eksekusi itu belum sampai. Pak Samsul belum ya. Ya. Karena di dalamnya ada jenderal-jenderal Pak aktif bagi polisi maupun tentara. Ini sehingga untuk pengamanannya kita menggunakan tenaga sekian besarnya dan banyaknya, dan itu di kota besar. Jika terjadi ledakan-ledakan negatif, itu bisa aja kan saya berisiko pada jabatan saya selaku ketua pengadilan. Tapi alhamdulillah, maka ada riak-riak kemungkinan terjadi sesuatu, kita harus antisipasi yang terbaik. Memang itu tidak ada pembelajaran di buku-buku, tapi kan dalam koordinasi menentukan. Ada pejabat kita yang dulu waktu jadi ketua pengadilan negeri, saya ingat persis sampai dibilang istilahnya oleh salah satu pejabat di Mahkamah Agung bahwa ketua pengadilan negeri tersebut tidak mampu berkoordinasi secara baik dengan aparat yang lain. Mengapa? Karena kantornya sampai diserang. Ya mungkin kalau kita ini enggak ada, istilahnya kadang-kadang keberuntungan satu yang lain atau kenal tidaknya mempengaruhi. Kalau seperti saya mungkin enggak beruntung gitu kalau sudah sampai begitu. Entah orang yang demikian Pak, sampai hakim agung. Ya kita enggak apa ya. Ini Pak Samsul bisa ya enggak pernah menjadi masalah itu. Ya itu bermasalah ya dalam hal eksekusi. Tolong diperhatikan betul masalah demikian, dan sedapat mungkin apa yang disebut ya memang di amar itu laksanakan apa adanya biar tuntas. Jangan sampai eksekusi itu tidak tuntas. Karena damai pun terhadap perkara yang akan dieksekusi itu harus terwujud dalam bentuk nyata surat perdamaiannya, kemudian dilapor ke pengadilan tempat eksekusi, pelaksanaan eksekusi itu ya, kepada ketua pengadilan. Ya, jadi ada data, jangan sampai hanya dibilang Pak sudah damai lalu dipercaya begitu, nah, susah. Dan lagi apalagi sekarang sudah ada aplikasi apa namanya yang harus diinput masukkan data tentang pelaksanaan eksekusi, apakah ada perdamaiannya atau tidaknya, atau eksekusi apa adanya dilaksanakan dan kemudian yang berikutnya menyangkut eksekusi saya lanjutkan. Nah, ada eksekusi yang sifatnya tidak menyangkut pembongkaran. Kalau menyangkut pembongkaran ini agak sulit. Namanya pembayaran hutang tetapi tidak menyangkut pembongkaran kan enggak terlalu masalah, dan yang bersangkutan yang menang itu meminta segera untuk dibayarkan tetapi masih mau menggunakan upaya hukum PK namanya. Kita harus meminta yang bersangkutan, pemohon eksekusi memang enggak bisa ditunda. Nah, kita minta kepada yang bersangkutan karena maunya cepat, adanya pernyataan di atas materai untuk kemungkinan untuk direeksekusi jika putusan PK itu akan sebaliknya. Nah, itu mau kembalikan uang itu yang hutang yang harus dibayar namanya. Kemudian setelah dibayar dengan proses eksekusi ya untuk dikembalikan jika sebaliknya putusan di perkara PK itu terjadi. Sebenarnya ini memang ada satu asas jika diperkirakan oleh ketua akan terjadi putusan yang sebaliknya, maka meski sudah punya kekuatan eksekutorial, dalam arti sudah ingkrah pada putusan kasasi,
sebaiknya jangan dahulu untuk dieksekusi. Ini kasus di PN Baru dulu waktu salah seorang teman saya yang dulu cepat jadikan hakim tinggi. Itu sudah dihukum, Pak. Kalau sekarang orang mau jadi hakim tinggi karena sudah capek di PN atau apa ada. Waktu itu KPT-nya mengingatkan jangan dieksekusi walaupun telah putusan kasasi. Dan yang lebih bermasalah lagi terhadap suatu bangunan, suatu pabrik atau apa itu warna besar yang harus dibongkar. Setelah dibongkar ternyata putusan sebaliknya di putusan PK. Nah, ini jadi hati-hati untuk dieksekusi ya tadi bisa hanya yang tidak sifatnya pembongkaran. Kalau pembongkaran jangan menggunakan eksekusi, bagaimana kembalikan posisinya, enggak mungkin. Itu. Perhatikan baik-baik, karena saya lihat selain ketua PN Banda Aceh yang itu relatif masih muda-muda ya dari ketua-ketua pengadilan di Banda Aceh, di wilayah PT Banda Aceh. Juga tolong di masalah koordinasi eksekusi itu dilakukan secara baik karena ini menyangkut pengamanan yang terbaik dan biaya pun harus yang resmi tertulis sesuai SK ketua. Jangan sampai biaya-biaya itu melebihi dari biaya yang sudah ditetapkan. Dan saya minta untuk jika ada terjadi yang lebih, ya silakan menghubungi pihak keamanan aja, biar kita tidak terkait atau lebih baik kita lepas dari kemungkinan biaya-biaya yang akan menjadi beban dari kita dari risiko manajemen bisa disilakan. Itu untuk eksekusi, bisa panjang lebar kita bahas karena banyak sekali variabelnya, kemudian bias-biasnya dan sebagainya. Dan khusus kemarin dulu ada konsultasi dari PN Loksukon itu. Ini juga mohon maaf dari ada amar yang isinya itu dari gugatan awal sama. Amar nomor 2 dengan amar nomor 6 ingat saya itu bertolak belakang. Tapi ini sampai kasasi dimenangkan. Akibatnya tidak bisa dieksekusi. Oh ya. Ini jadi tolong kembali tadi membaca berkas secara baik pesan dari Pak Sahyudi tadi untuk dibaca betul karena ke depan secara futuristiknya ternyata nggak bisa dieksekusi. Nah itu. Mari kita hati-hati, baca betul, meskipun hakim itu ya ada yang kurang membaca, tapi tolong ditingkatkan kemampuan membaca berkas secara baik. Kadang kita tidak menjawab, membaca gugatan, jawaban, replik, duplik, dan simpulan dan sebagainya. Kalau di pengadilan tinggi itu walaupun sudah dibuat template, tapi kalau saya risiko dilapor itu saya hati-hati. Kita harus mempertimbangkan ada 2 hal menurut saya di pengadilan tinggi itu untuk pertimbangan putusan perkara banding. Selain putusannya juga memori. Kalau ada memori. Sehingga memori, item-item memori itu harus disingkat. Pada pokoknya 1, 2, 3. Itu. Lalu dipertimbangkan poin-poin itu. Nah, searah tidaknya dengan putusan, nah, ini disambungkan, korelasikan. Kalau tidak, nanti memori tidak dipertimbangkan, bisa dilapor. Itu. Nah,
memang mungkin suatu saat kita tidak dilapor, tapi sisi lain bisa aja terjadi karena hakim tidak mempertimbangkan memori secara baik. Hanya tidak relevan, tidak belasan, tidak disampingkan. Tidak mempertimbangkan menurut saya. Apa yang tidak relevan itu apanya gitu. Ya sekaligus saya coba untuk lanjut bicara masalah putusan ini. Saya coba untuk mengangkat masalah diangkat Pak Zul berdasarkan pengamatan beliau, penelitian beliau terhadap perkara yang ditangani. Ya silakan nanti di-sharingkan atau dibicarakan. Waktu tes menjadi pimpinan pengadilan tinggi, saya pertanyaan untuk perdata cuma satu. Kalau saya salah menjawab, mesti gugur. Tetapi karena saya sudah diajari Pak Yuti, ya insya Allah diterima itu. Ya, diterima secara baik oleh Pak Ketua Muda, Ketua Kamar. Dulu mulainya kayaknya masih Ketua Muda Perdata. Beliau menanyakan, menurut saudara, tahapan-tahapan yang terkait putusan, menurut saudara dan hubungannya dengan pertimbangan saudara, bagaimana? Ini hal yang penting untuk diperhatikan betul, dan ini betul terhadap perkara perdata. Saya pernah sampaikan, tapi saya tidak bosan-bosannya untuk mengulang. Bahkan saya setiap bertugas di pengadilan tinggi, saya sampaikan pada hakim tinggi. Khusus ini saja pernah waktu di PT di Kendari, saya sampaikan panjang lebar dalam rapat pembinaan pada hakim tinggi, bahwa kita harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam proses penanganan perkara itu terkait dengan putusan secara baik. Istilahnya Pak Ketua Muda itu satu lembar atau halaman pertama. Kita prinsipnya boleh melangkah pada lembaran berikutnya jika tuntas dalam lembar pertama. Jadi boleh dibilang kita tidak boleh memasuki kamar mertua gitu loh, sebelum kita jelas langkah yang sudah pasti. Gitu. Jadi meskipun ya kalau kamar istri bolehlah, pasti. Kalau mertua itu harus disaksikan atau ada masalah apa oleh penyidik atau apa, di situ mertua kita sakit baru boleh kita masuk. Jadi lembar pertama tentang kewenangan mengadili. Harus tuntas betul soal kewenangan mengadili ini, terutama yang absolut ya, Pak. Absolut. Ini dimaksudnya yang absolut. Dalam arti ada eksepsi atau tidaknya, kalau absolut itu harus dipertimbangkan oleh hakim. Dan harus diputuskan kalau absolut sifatnya. Tetapi saya pernah membuat tulisan ini, khususnya sejak adanya ketentuan di Undang-Undang Pengadilan Agama, Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yang mengatur seluruh menyangkut warisan, seluruh tergugat yang beragama Islam jika digugat itu prosesnya di Pengadilan Agama. Itu saya tulis panjang lebar tentang mencari akar masalah penyebab tiadanya perkara
adat. Waris adat di peradilan umum, suatu analisis kritis yang sifatnya paradoksal. Saya tulis gitu. Ya sedikit-sedikit ada filsafatnya Pak. Tapi saya nggak ingin menyampaikan ini. Intinya begini, saya membangun yang ini tidak disadari sebenarnya oleh para pembentuk undang-undang, bahwa sistem hukum di Indonesia itu ada 3 sistem hukum yang tidak boleh dinisbikan, ditiadakan oleh suatu aturan, norma. Karena undang-undang, norma-norma, pasal-pasal dalam undang-undang itu harus terbentuk dari asas-asas yang di bawahnya, dari sistem hukum yang dibangun. Sistem hukum adat, sistem hukum barat, hukum Islam. Jadi ini antar sistem hukum tidak boleh saling menisbikan. Apalagi termuat dalam pasal-pasal. Ini dalam undang-undang yang saya sebut tadi, Pengadilan Agama tahun 50 tahun 2009 yang semula ada pilihan hukum, Pak. Kemudian menjadi yang sifatnya pilihan hukum menjadi sesuatu yang absolut, yang harus, ya, yang mutlak itu harus ke sana. Yang orang Islam menyangkut waris harus ke pengadilan agama. Padahal di Jawa khususnya ada bangunan sistem hukum adat. Terlebih-lebih ke dalam undang-undang agraria disebut itu bahwa undang-undang agraria disusun berdasarkan hukum adat. Jadi hukum adat itu masih berlaku, masih eksis, itu masih ada sampai sekarang. Yang lucu saat ini Mas, ada sarjana hukum yang berkata, saat begini masih ada hukum adat, kan jadi lucu. Itu azas yang sistem hukum yang ada di Indonesia disebut tidak ada lagi, kan jadi lucu. Jadi di Jawa itu sekarang bahkan di zaman saya junior sampai agak senior, ketua Kamar Adat Hukum Perdata Adat di Mahkamah Agung perkaranya paling banyak. Sekarang hanya hukum perdata doang, nggak tahu itu hukum adat atau tidaknya. Dulu padahal ada Kamar Perdata Adat yang hampir semua perkara di situ untuk menyangkut adat. Tapi yang alhamdulillah di Minangkabau ternyata wilayah Padang itu masih hukum adat masih dipertimbangkan, diproses di pengadilan negeri. Itu bukan di pengadilan agama, itu masih jadi sistem yang kita bangun tadi, sistem hukum adat, sistem hukum barat, sistem Islam masih terjaga keberlanjutannya. Tetapi di Jawa, kalau begitu ada waris adat, sudah membabi buta langsung pengadilan agama. Padahal itu sistemnya dibangun dari sistem hukum adat. Kalau saya sebagai hakim, saya berani mempertimbangkan. Sepanjang kita bisa mempertimbangkan secara logis, mengapa tidak? Karena bangunan realitasnya ke atas antara pembangunan sistem hukum Islam dengan hukum adat itu tidak sepenuhnya sejalan sebangun. Kalau mau jujur, dalam warisan pengganti dalam hukum Islam itu tidak ada. Tetapi dalam hukum adat ada, Pak. Dia orang tuanya meninggal, ya ada warisan dari orang tuanya ke atas, anak pengganti itu berhak. Dalam hukum Islam nggak ada, itu sudah tertutup, selesai. Gitu. Dalam hukum adat ada. Kemudian di Jawa itu meskipun Hindu, Kristen, Islam lebih-lebih pembagian waris 2:1, laki dan perempuan. Itu menjadi hukum adat, bukan hukum Islam. Tetapi begitu menyangkut orang Islam masuk ke pada peradilan agama. Ini cari ironi. Itu kembali pada lembar pertama atau sampul pertama saya mengenai kewenangan mengadili, tolong tuntaskan dulu. Tetapi kalau yang relatif itu diputus bersama dengan pokok perkara. Dalam arti kalau sudah diperiksa,
diperiksa semua. Tetapi kalau ketemu nanti, menyangkut dengan Pak Azul, ketemu dari pembuktian itu ternyata kewenangan dari peradilan yang lain secara relatif, maka putusannya dinyatakan tidak berwenang. Itu bukan mengenai di putusan di pokok perkara, statusnya bukan. Itu statusnya utamanya di masalah kewenangan. Karena prinsip tadi kita tidak boleh melangkah pada lembar berikutnya kalau lembar pertama ini tidak tuntas. Itu hanya saja ada yang relatif, masalah kewenangan relatif maupun ya sifatnya absolut. Jadi kita secara hukum acara boleh melangkah pada proses tahap berikutnya jika di masalah lembar pertama tentang kewenangan mengadili ini sudah tuntas. Nah, berikutnya di apa? Di soal formalitas gugatan. Kalau kewenangan tadi wenang tidaknya putusannya, kalau di formalitas itu tentu menyangkut eksepsi selain menyangkut kewenangan mengadili. Itu banyak sekali yang disebut tadi banyak oleh Pak Sahyuti, Pak Zul, nggak perlu saya sebut, dan yang Anda lebih paham dari saya sudah tidak banyak membaca. Enggak. Dulu masih rajin saya kalau putusan itu paling ada 3 jurisprudensi saya gunakan untuk mendukung pertimbangan hukum. Ya jelek-jelek ini masih mau membaca jurisprudensi. Sehingga saya sangat prihatin kalau hakim muda tidak mau membuat pertimbangan hukum didukung dengan dengan jurisprudensi. Jadi di formalitas gugatan itu seluruh hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan itulah yang di lembar kedua, istilah agamanya, harus tuntas juga. Di sini gugatan diterima atau sebaliknya. Macam paling banyak di sini. Ya, istilahnya pun bahasa Romawi ya banyak kan. Banyak Romawi. Itulah. Jadi dunia ini beruntung adanya bangsa Romawi yang mengembangkan hukum, adanya bangsa Yunani yang mengembangkan filsafat, adanya bangsa Timur Tengah yang mengembangkan agama. Jadi dunia ini berkembang dari 3 hal itu, terutama itu pemikiran filsafat dari Yunani, pemikiran tentang hukum dari Romawi, dan pemikiran tentang agama dari Timur Tengah, ya Yahudi, Israel, Arab. Jadi tolong dibaca sepenuhnya, seteliti mungkin. Nah, kalau yang menyangkut sudah dieksepsi mengenai formalitas, itu pemeriksaan harus sudah seluruhnya tuntas. Jadi kemudian lembar berikutnya menyangkut pokok perkara atau substansi. Jika lembar pertama tentang mengadili, kemudian lembar kedua tentang substansi sudah tuntas semua, baru boleh kita ke pokok perkara dalam arti dikabulkan tidaknya suatu gugatan. Itu amarnya ke sana dikabul atau tidaknya. Jadi kalau 1-2, lembar 1-2 sudah tuntas, baru lembar ketiga mengenai esensi perkara itu, pokok perkara itu. Ya, itu semua dipertimbangkan di petitum sembilan rupa ya, dengan data dukung yang ada. Sekarang sudah ada template itu di keterangan transaksi dan sebagainya, tidak termuat lagi di
tentang duduknya perkara, suruh menunjuk aja di berita acara. Walaupun saya setengahnya nggak setuju itu, Pak. Orang membaca putusan jadi masa harus membuka berita acaranya di pengadilan, bukan di tangan yang putus atau di pihak-pihak yang mendapat salinan putusan itu. Tapi sudah diputuskan itu, maunya ya gimana lagi gitu. Kan nurut aja akhirnya. Ya, kalau dulu kita membaca putusan karena lengkap ya sudah paham, oh ini keterangan saksi ini begini-begini. Tetapi ironisnya orang akhirnya ada ketua pengadilan pernah waktu saya hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, saya panggil ketua pengadilan di kelas 1B itu waktu itu. Saya beritahu, saya arahkan, Pak, batalkan saja. Loh, etikanya di mana ini seorang ketua pengadilan? Kan enggak etis kalau ngomong soal begitu. Saya bilang karena apa? Duduk perkara itu dimuat di pertimbangan hukum. Malah. Jadi panjang sekali, Pak. Pertimbangan hukum itu, wow, namanya 100 sudah 75 lembar sendiri. Ini kan jadi enggak jelas malah. Ya, kembali saya tekankan bahwa pertimbangan hukum adalah bahasa hakim, bukan bahasa pihak-pihak. Sehingga yang sebagai dasar ke pendapat hukum tadi oleh hakim itu apa? Mungkin bukti surat, bukti keterangan saksi, mungkin petunjuk, mungkin pengakuan dari pihak dalam perdata. Karena pengakuan itu atau sumpah, pemutus, atau isi surat atau sepelitur itu. Nah, itu jadi dibahasakan kemudian sebagai bahasa hukum oleh hakim, bukan bahasa lagi atau fakta-fakta dari pihak-pihak. Jadi putusan itu sedapat mungkin singkat, padat, argumentatif, didukung timbangannya itu dengan mempertimbangkan dengan semua petitum, didukung dengan jurisprudensi atau sekarang dengan dalil-dalil dalam rumusan kamar. Walaupun ada juga yang menurut saya rumusan kamar kurang sesuai, yang umpamanya kalau enggak saya salah, ingat saya, pemilik sertifikat tidak harus ditarik sebagai pihak. Ini jadi kalau nanti dieksekusi, karena seingat saya ada kasus di Sukamakmur, di Nagan Raya, pernah dikonsultasikan, pemilik dia merasa keberatan tapi tidak mau mengajukan gugatan, dia yang bersangkutan itu memiliki sertifikat, bukan sebagai pihak dalam perkara. Kan jadi kalau detail sebagai kajian ilmiahnya kan, waduh masalah ini, perkara tidak bisa dieksekusi karena ada ternyata pemilik sebenarnya mungkin pemilik sertifikat itu. Ya, karena atas nama yang bersangkutan umpamanya. Tetapi yang bersangkutan tidak mau mengajukan gugatan atau mempersoalkan secara hukum. Sehingga waktu itu saya sampaikan eksekusi saja karena bukan pihak. Itu. Ini pernah saya juga waktu jadi ketua di Samarinda, Pak. Ada perkara, semula perkara pokok, yang perkara pokok pertama saya sebut, itu sudah ingkrah, sudah dieksekusi. Kemudian dari perkara yang lain berdiri sendiri, kemudian ada intervensi, dan itu dimenangkan di perkara kedua ini, menyangkut objek yang sudah dieksekusi itu Pak, sama. Menang yang intervenian itu sampai kasasi. Dia minta agar objek itu dieksekusi, tetapi bukan pihak dalam perkara. Yang kedua ini, yang akhirnya dimenangkan oleh intervenian. Itu. Kan susah, nggak mungkin kita eksekusi pihak bukan. Juga yang pertama ini sudah berdasarkan putusan sampai kasasi, sudah dieksekusi lagi. Ini akhirnya putusan ini
tidak sama sekali mengkaitkan dengan perkara yang pertama itu, tetapi minta eksekusi, akhirnya ya nggak mungkin dieksekusi. Jadi tolong betul-betul itu masalah formalitas, masalah kewenangan betul-betul diperhatikan. Ya. Ini, jika pemegang pemilik sertifikat tidak digugat, kemudian boleh tidak digugat, kemudian jadi masalah yang dimenangkan pihak-pihak di luar pemegang sertifikat, jadi problem serius. Karena pemegang pemilik yang terdaftar di sertifikat itu bukan sertifikat dalam pengertian hukum pembuktian, bukan hal yang mutlak sifatnya, masih relatif. Jika ada bukti kuat membuktikan sebaliknya, ini bisa saja terjadi dalam hukum. Kemudian dari keterangan saksi, dari bukti yang lain itu, dari proses-proses yang perkara di luar yang pemegang sertifikat, ternyata yang bisa menang, yang menang adalah pihak dalam proses perkara yang tidak mengikutkan pemegang sertifikat itu. Kalau menurut saya itu sangat menimbulkan masalah yang mempersulit nanti posisi ketua pengadilan. Sebaiknya menurut saya semua kemungkinan pihak-pihak yang terkait dalam eksekusi menjadikan perkara itu bisa ke substansi dan tidaknya itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi jika pemilik sertifikat, ya meskipun dia pemilik sertifikat, ya boleh ya harus sebagai pihak. Bahkan dia harus mempertahankan haknya. Tanpa sebagai pihak dalam perkara, maka tentu dia tidak dapat mempertahankan haknya. Jadi gambaran kemudian bahkan menurut saya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima kalau menurut saya, karena formalitas gugatannya itu belum terpenuhi gitu kalau ada pihak pemegang sertifikat, pemilik sertifikat tidak digugat. Tetapi di rumusan kamar itu ternyata demikian. Tapi untuk kita, pemikiran kita ya, dalam arti namanya studi kritis ini ya, studi kritis, dan saya pertanggungjawabkan, saya tulis bahkan dalam tulisan saya. Sampai sekarang tidak ada yang mempermasalahkan tulisan saya itu, saya kirim kemana-mana itu. Saya malas membaca. Atau Pak Said itu belum pernah membacanya, walaupun sudah pernah saya kirim ke grup WA gitu. Belum pernah yang bacanya. Malas ya, Pak. Oh baca. Ya. Oke. Jadi kembali kepada teman-teman hakim, saya minta di perkara-perkara itu betul-betul dikuasai, jangan sampai tidak. Itu tadi, sampai ke depan pun Anda suatu saat ingin menjadi ketua pengadilan tinggi atau menjadi hakim agung, barangkali akan jadi pertanyaan yang penting ya. Jangan sampai terjadi mungkin jadi ketua muda suatu saat Anda ditanya secara virtual ini, Zoom meeting, kemudian nggak tahu menjawab, kan jadi kasihan. Kedudukan siapa yang duduk situ tidak terlalu menguasai. Ya. Bangun kemampuan profesionalitas. Sedemikian rupa bagi Anda untuk sampai ke depan jangka panjang. Ya. Garis tangan untuk jadi hakim agung itu memang ada perjuangan, ada usaha, tetapi Allah sudah menentukan siapa. Kalau seperti saya nggak pernah mendaftar ya, maka mau mana jadi hakim agung ya. Saya nggak mau terlalu sulit hidup ini. Ya. Karena ya hidup ini adalah pilihan. Baik, itu yang menyangkut terkait dengan perkara yang menurut saya sudah saya jawab sekaligus. Mulai lembar-lembar tadi yang saya bawakan sesuai pertanyaan waktu saya fit proper, satu pertanyaan pun akhirnya yang bersangkutan Pak penguji bagus jawaban saudara itu, dan penguji saya kira
bukan karena saya kenal, bukan, tapi saya yakin orang itu agak, ya, meskipun teman saya tenis, suatu saat juga apa adanya. Kemudian menyangkut penyitaan dalam perkara pidana atau penahanan dalam perkara tipikor khususnya, juga penyitaan dalam perkara tipikor, kan sejak dulu sudah menjadi pemahaman kita bersama, ada perkara-perkara yang belum dilimpahkan, Pak, tetapi perlu penyitaan-penyitaan atau penahanan para terdakwa. Itu tentunya merupakan kewenangan pengadilan di mana terdakwa berada, atau tanah, objek, barang itu terletak hanya di pengadilan Kota Jani, kota ya, itu meskipun pelosoknya namanya kota sudah. Bapak belum pernah tugasan ya? Belum ya, di Calang pernah ya? Oh Calang, dekat. Tapi takut juga itu melipir kalau bahasa Jawanya, mengikuti arah gunung itu kan. Itu. Paling takut saya naik ya di situ. Kalau apalagi dengan mobil yang lain itu papasan, aduh ngeri. Jadi tolong tadi jadi Otajane ada tahanan atau ada penyita tanah yang perlu disita, itu merupakan kewenangan dari ketua pengadilan. Tapi untuk penyitaan, penahanan itu perlu dikenang, perlu dipahami asas bahwa yang bertanggung jawab terhadap penyitaan, penahanan adalah pemohon penyitaan, pemohon penahanan. Prinsipnya itu. Ya itu secara hukumnya begitu. Jadi kita nggak perlu terlalu risau. Wah ini Pak nanti risiko ini, risiko itu dan sebagainya, risiko politik. Sepanjang itu secara hukum lurus-lurus saja, on the track. Risiko yang lain dari arti hukum ada politiknya dan sebagainya. Namanya hukum, tunjukkan hukum itu harus tegak. Harus tegak. Mungkin ini yang saya sampaikan tidak menyangkut 6 PN ini, tapi pernah juga menyangkut. Tapi saya sengaja mau memberikan tahu ke semua pada pengadilan hukum, pengadilan tinggi Banda Aceh, untuk biar tahu juga jika berbeda pendapat nanti disampaikan bahwa asas hukum penyitaan, asas hukum penahanan adalah yang bertanggung jawab adalah pemohon. Juga objek yang disita pun itu yang melakukan penyitaan nantinya yang terletak objek itu berada. Jadi bukan pengadilan tipikor mesti belum dilimpahkan, mana nggak mungkin tahu itu PN Banda Aceh kalau di sini. Ini saya ingat waktu saya jadi ketua di Samarinda, dulu ada permohonan penyitaan di salah satu PN jauh dari PN. Kemudian kalau di Kalimantan Timur kan dulu masih lengkap, termasuk Kalimantan Utara. Ya wilayah hukum saya sama dengan wilayah hukum ketua pengadilan tinggi. Kalau tipikor itu akhirnya sama, KPT dengan ketua PN masalah tipikor sama. Sama. Ya, lalu yang mengeluarkan penyitaan, istilahnya penetapan penyitaan ya PN, namanya nunukan atau itu, di mana objek itu disita, bukan ketua PN Samarinda. Ya. Kemudian ketelitian pengiriman berkas dan kelengkapan dokumen. Tolong itu di perkara-perkara yang dikirim, jangan ya sembarang mengirim begitu saja tanpa meneliti. Umpamanya ada penggantian majelis, tolong betul-betul dibuat penetapan.
hakim biasanya cepat-cepat aja. Ya nanti dokumen boleh belakang, tapi harus dilengkapi segera. Karena mendadak, Pak ganti tolong segera. Tapi penetapannya harus ada. Orangnya dalam berita acara disebut Sahyudi, Zulkifli yang semula Pak Ibu Rahmawati, ya, ternyata tidak. Harus ada penetapan baru yang menunjuk ada pihak-pihak yang duduk baru, mengganti dari yang semula siapa. Ini ternyata masih terkirim kemarin, walaupun ya sudah dipenuhi, tapi saya harapkan kalau kebetulan Panmut di pengadilan tinggi tidak teliti, ya bisa aja ini berlanjut. Ya, mungkin hakim tinggi akan mempelajari juga, membaca, tapi kadang-kadang kalau sudah sampai penetapan itu kalau berkasnya tebal lagi, itu rekan-rekan hakim tinggi nggak sempat meliti yang terlalu mendetail itu. Ini memang di kinerja di job desk di kepanitiaan muda itu di pengadilan tinggi ada meneliti berkas. Tetapi bukan berarti pengadilan negeri mengirim begitu saja tanpa meneliti lebih dahulu kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi. Kemudian menyangkut MOU, khusus terkait dengan masalah pelimpahan tahanan. Perlu diingat asas hukum bahwa tanggung jawab penahanan oleh hakim sifatnya adalah tanggung jawab yuridis. Ingat, ini kata-kata kuncinya, tanggung jawab hakim terkait penahanan yang dikeluarkan adalah tanggung jawab yuridis. Berarti apa? Yang di luar makna yuridis itu bukan tanggung jawab hakim, tetapi tanggung jawab pemerintah dalam arti eksekutif, dalam arti jaksa atau lembaga apa ya, di situ. Itu tanggung jawab mereka. Maka banyak yang terjebak. Rekan-rekan hakim terutama di daerah, wah mengantar tahanan Pak. Untuk tahanan sakit harus bukan tanggung jawab kita. Mati atau tidak bukan tanggung jawab kita. Katanya Pak nggak ada spesialis, rutan nggak mau tanggung jawab, uangnya nggak ada, dananya bukan tanggung jawab kita. Jadi tolong dihayati betul tanggung jawab hakim dalam mengeluarkan tahanan sifatnya adalah satu aja, tanggung jawab yuridis. Sehingga masalah kesehatan, masalah fisik tahanan, kemudian kelengkapan surat-surat yang terkait itu kemarin MOU yang salah satu PN dimintakan, setelah saya baca saya beri penjelasan soal masalah tanggung jawab yuridis itu saja. Semoga enggak dilanjutkan itu MOU Mas, karena arahnya saya lihat ke fisik, tanggung jawab fisik ya, nanti bisa saja nanti masalah biaya dan sebagainya berisiko ya. Karena banyak sekali pihak rutan itu akan mengangkat masalah itu ke sana. Jadi saya minta hati-hati karena KUHAP sudah mengatur, nggak perlu di MOU-kan juga, karena di KUHAP tidak ada perintah untuk di MOU-kan. Kemudian mengenai SIPP, pada panitera, pada ketua, pada wakil khususnya, saya minta memperhatikan untuk wakil itu masalah itu dan panitera tolong. Karena ini merupakan ukuran yang gampang dilihat. Ya. Saya sudah mengeluarkan surat keputusan Kota Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengenai kewajiban upload berita acara sidang sebelum sidang berikutnya. Ya, itu dan kewajiban panitera setiap hari Senin untuk melakukan monef dan melaporkan ke panitera Pengadilan Tinggi. Saya maksudkan apa? Karena dari pengalaman empiris saya selaku hakim panjang dari dulu,
masalah utama yang terjadi adalah ketidaktepatan pembuatan berita acara kalau dulu, sekarang ditambah upload berita acara ya, pada SIPP. Jadi saya harapkan tidak ada lagi panitera pengganti yang tidak tepat waktu untuk membuat berita acara dan mengupload berita acara. Dan saya harapkan ketua, wakil bisa memberikan dorongan kepada panitera pengganti untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai SOP yang ada dan uraian tugas yang merupakan tugas pembuatan berita acara pada panitera pengganti. Walaupun saya masih mendengar laporan ada salah seorang panitera pengganti yang tidak tuntas dalam pembuatan berita acara, setiap saat akhirnya menjadi beban bagi majelis. Kan sedih kalau itu. Sudah makan gaji, tanggung jawabnya, tunjangan kinerja itu dijawab dengan pengerjaan yang tuntas. Kalau tidak, ya mohon maaf, nanti bisa diperiksa, bisa dilepas jabatannya panitera pengganti. Apalagi ini kemarin kita fit proper PP yang baru dan panwud yang baru, yang kemungkinan segera kita usulkan. Panitera yang baru sekitar 30-an orang untuk mendukung kinerja pada proses core business kerjaan utama pengadilan. Jadi kepada PP tidak boleh tidak. Jadi kalau kayak gini PP pun ikut biar tahu kebijakan dari pimpinan pengadilan tinggi atas laporan-laporan yang ada itu untuk bekerja profesional tepat waktu. Jika hal-hal yang terkait kinerja tidak tepat waktu, pembuatan ya juga proses-proses lain tentang sekarang dan ekot itu ada penandatanganan yang dikeluarkan tanda tangani oleh panitera pun lalu ada terlambat, tidak tepat waktu akan berakibat S-nya rendah. Sesuai informasi yang saya tahu bahwa nilai tertinggi dari S itu adalah sekarang upload berita acara yang tepat. Nilai yang tertinggi itu sekarang. Ini terus terang saya perjuangkan, Pak, sejak 3 tahun yang lalu, agar apa? Bulisa di Papua itu berkenan memasukkan pembuatan berita acara dan upload berita acara SIPP tepat waktu. Karena saya sedih jika digantungkan nilai ACE itu dari adanya PK, adanya diversi, adanya kasasi yang mungkin di PN-PN kecil perkara tidak ada. Akhirnya apa? Rendah nilai ACE-nya. Itu. Maka ada 2 tulisan saya mengenai ACE ini. Satu kajian kritis yang filsafat, yang satu yang sifatnya paradoksal, yang satu sebagai pendorongan efisiensi kinerja. Saya buat waktu saya WKPT di Papua, di Jayapura. Yang satu yang menyangkut kajian kritis itu waktu saya konsultasikan ke Dirjen waktu itu, Pak Dr. Prim Aryadi, cuma waktu dalam arti saya boleh tidak diupload ini tulisan. Beliau keberatan. Walaupun sebenarnya itu menurut saya bagus, dalam arti juga Pak Dirjen yang lama Pak Dr. Heri, Pak Heri menyetujui, bahkan silakan Pak biar hakim paham tentang filsafat itu ya, dikaitkan dengan ACE waktu itu sebagai pengukuran nilai kinerja di core bisnis kita. Tetapi tidak saya muat karena Dirjen enggak
mengizinkan. Saya akhirnya menulis lagi tulisan S juga, tetapi sebagai pendorong kinerja. Ya, judulnya saya ganti, ya, sebagian isi saya ganti. Jadi tolong di PN-PN seluruh Banda Aceh ini belum begitu menonjol. Masih PN-PN di Jawa Timur, itu. Temanggung, di Tulungagung, Blitar, Sidoarjo, ya. Itu karena ternyata saya pelajari bahwa menyangkut budaya kerja. Sebelum adanya ACE, penggunaan ukuran kinerja menggunakan SIPP di PN Temanggung, kebetulan saya ketemu ketuanya itu anggota saya di Jayapura, dia cerita mengenai proses kinerja dan meditasi serta pemberkasan perkara itu semua diproses tepat waktu. Sehingga menjadi kebiasaan berlanjut begitu penggunaan ukurannya SIP dan ACE itu ya tinggal berjalan gitu saja. Ini budaya kerja ini harus dibangun. Jadi tolong kepada ketua pengadilan, kepada wakil ketua pengadilan, panitera untuk mendorong kinerja yang berkualitas ya terkait penanganan perkara bisnis karena ada ukuran tinggi. Pengadilan tinggi pun tahun ini sudah mulai dan PT kita ternyata untuk bulan Mei kemarin, ini bulan Juni belum keluar, hampir keluar. Untuk Mei kemarin, ini berurutan dengan Maluku Utara, baru Banda Aceh. Jadi boleh dibilang saya dari Maluku Utara ke sini. Jadi masih satu sub lebih atas PT Maluku Utara, kemudian berikutnya PT Banda Aceh. Ya, termasuk lumayan tinggi daripada yang masih enggak terlalu lah. Masih sub agak tinggi, kategori tinggi, tidak memalukan. Juga ACE ini terkait dengan salah satu kriteria yang kita usulkan pada panitera pengganti yang dijadikan role model. Ada permintaan sudah dari Pak Dirjen Bida Dirjen mengenai agar dikirim satu panitera untuk kelas 2 di satu wilayah hukum pengadilan tinggi, kemudian kelas 2, 1B1, 1A1 dengan catatan tidak pernah dijatuhi sanksi itu hukuman disiplin. Ini ya kita tadi sudah saya rancang siapa yang dikirim dengan berbagai alasan, ada 6 atau sampai I dan syarat-syarat harus dipenuhi mengenai siapa syarat-syarat untuk dikirim, ini surat ke Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk pemilihan 1 orang panitera per kelas pengadilan yang memperhatikan kriteria kepemimpinan, A, B, responsif terhadap kebijakan lembaga, sosialisasi dan tindak lanjut, C, inovatif, D, kerjasama dan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal, E, memiliki integritas yang baik, F, proaktif dalam tugas, fungsi, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan 5, G, pencapaian nilai ACE, H, berperan aktif dalam meningkatkan ketertiban administrasi perkara, I, tidak pernah dijatuhi dan atau sedang menjalani hukuman disiplin. Paling akhir tanggal 26 Juni 2023 untuk dikirim. Jadi saya minta semua panitera itu selalu membangun diri untuk bekerja sesuai kriteria-kriteria ini. Anda harus berperan aktif, inovatif, jangan saya sudah mau pensiun atau apa itu. Tunjukkan meski mau pensiun sekalipun harus berkualitas dan kerja disiplin dan profesional. Saya kira itu yang ini baru. Oh, sudah jam 11 ya.
Jadi mungkin kalau ada pertanyaan masih boleh, silakan. Kalau bisa saya jawab, tapi kalau saya tidak bisa, saya yakin Pak Cahyuti ataupun Rahmawati itu bisa menjawab. Silakan, ada pertanyaan? Lok Sumawi. Oh, Lok Sukon. Silakan Pak Wakil. Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak KPT, Pak Tomar, Pak Ayuti, dan seluruh hakim tinggi dan teman-teman yang hadir di acara ini. Sedikit Bapak yang perlu kita tanyakan mengenai eksekusi. Seperti tadi ada Bapak singgung mengenai amar putusan yang pada PN itu pun Pak. Nah, itu kan ada dua amar yang bertentangan, dan sini yang perlu saya tanyakan, karena ini amar putusan, kita kan harus tuntas, harus bisa dieksekusi. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa langkah si pemohon eksekusi untuk putusan ini bisa dieksekusi? Apakah memang mengajukan gugatan memperbaiki amar putusan, atau permohonan memperbaiki isi amar putusan? Satu Pak. Yang kedua, masih berkenaan tentang eksekusi, amar putusan yang menyatakan menghukum tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong. Nah, bagaimana halnya ini seperti contohnya seperti ini Pak. Di dalam gugatan kita kan tidak bisa, pengadilan atau hakim tidak boleh mengurangi atau menambah amar petitum di dalam gugatan. Itu nanti intinya kan nanti jangan sampai disebut putra petita. Nah, di sana di dalam gugatan ini mungkin kejelian kuasa atau prinsipal penggugat sendiri. Seperti ini Pak, umpamanya penggugat sudah menguraikan bahwasanya dia memiliki satu objek perkara, kemudian sudah dia menanami coklat, kopi, kemudian tiba-tiba datang tergugat mengklaim bahwasanya itu tanah milik tergugat. Nah, yang dipermasalahkan sebetulnya ini tanahnya Pak, bukan tumbuh-tumbuhannya. Akan tetapi si penggugat meminta kepada majelis di sana menghukum tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong. Nah, sekarang kita berlanjut kepada pelaksanaan eksekusi yang notabene itu adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Nah, bagaimana kita seandainya amar putusan seperti itu ternyata di dalam objek itu memang itu milik si penggugat atau pemohon eksekusi. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah memang harus itu semua dipotong dalam keadaan baik dan kosong, pengertiannya seperti itu, atau kalau seandainya para pihak sudah menyetujui itu tidak perlu dipotong, apakah itu sudah terlaksana isi putusan itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nanti kalau nggak lengkap, ini dilengkap Pak Cahyuti apa Pak Samsul. Yang pertama yang amar nomor 2 dengan nomor 6 bertentangan itu. Tentu tidak bisa dieksekusi. Kalau menurut saya pihak-pihak itu mau mengajukan mau dapat eksekusi harus ajukan perbaiki gugatan itu, ya, dengan berdasarkan putusan. Putusan itu bisa diproses dengan serta-merta. Putusannya nantinya dengan serta-merta berdasar putusan pengadilan yang sudah sampai kasasi itu. Kan esensinya itu sudah jelas sebenarnya esensi. Cuma ada pertentangan antara substansi di amar nomor 2 dengan nomor 6. Ya toh, itu. Tuh. Ya mungkin kita mengeksekusi berdasarkan putusan itu. Nggak mungkin. Kalau tapi kita nggak perlu mendorong-dorong, nanti dikira ada kepentingan itu. Nah, kalau dia maksa-maksa untuk eksekusi, bikin penetapan aja non executable, itu cari hal yang aman aja itu. Non executable bahwa ada pertentangan antara amar nomor 2 dengan amar nomor 6 itu. Kemudian mengenai eksekusi yang
milik pihak penggugat. Tetapi kalau pihak tergugatkan tidak menyerahkan objek sengketa itu dalam umur yang diamarkan, yang sudah ingkrah itu dengan sukarela, harus dieksekusi sesuai dengan amar putusan. Kecuali sukarela, Pak, itu nggak akan menjadi masalah. Tapi begitu tidak sukarela, dengan paksaan, eksekusinya itu ya akan jadi masalah. Oh, ini tidak dieksekusi berarti ada pohon, mungkin 300 atau 30 pohon sawit, harusnya eksekusi sesuai yang diminta di amar itu. Kosong ya kosongkan. Itu. Dalam keadaan kosong berarti harus ditebang itu, potong. Nanti nggak tuntas itu eksekusinya namanya itu, kalau enggak. Jadi pertama, prinsip eksekusi sesuai amar. Boleh disimpangi jika di pihak-pihak itu ada kesepakatan dalam tanda kutip ada perdamaian. Contoh tadi mengenai kemungkinan pohon yang masih nggak usah ditebang itu. Saya kira sudah jelas ya, sudah paham ya. Itu. Cukup? Oke. Ya, yang lain Bang Ring, kali ada pertanyaan? Ya, itu PN mana tanda-tanda? Oh ini paling cukup PN Janto. Ya, silakan Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Ya, silakan. Kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang mulia Bapak KPT, Bapak Para Hakim Tinggi, pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya mengenai eksekusi, Bapak. Seperti kita ketahui, eksekusi real itu adalah berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan memerintahkan atau menghentikan suatu perbuatan. Yang seperti sama-sama kita ketahui, sebagaimana tercantum dalam pasal 218 ayat 2 NBG atau pasal 200 ayat 11 KIR. Selanjutnya, suatu eksekusi tersebut dapat dilaksanakan. Yang pertama, jika putusan yang dimohonkan eksekusi adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, baik putusan tingkat pertama, tingkat banding, putusan kasasi maupun putusan PK atau peninjauan kembali. Selanjutnya juga dapat dilaksanakan eksekusi jika termohon eksekusi tersebut tidak dapat atau tidak mau melaksanakan putusan yang sudah inkrah tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela. Yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana jika dalam perjalanan eksekusi tersebut terhadap suatu objek yang sudah mempunyai putusan hukum yang tetap atau sudah inkrah, lalu dalam perjalanan eksekusi tersebut muncul gugatan ahli waris di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah terhadap objek sengketa yang akan atau sedang dalam perjalanan untuk dalam tahapan untuk kita lakukan eksekusi. Terus bagaimana terhadap gugatan yang dilakukan oleh si termohon kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah? Bagaimana kami harus bersikap? Apakah kami tetap melanjutkan tahapan eksekusi tersebut, atau kami harus menunggu sampai adanya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tersebut muncul atau ada? Selanjutnya, jika memang kita harus menunggu putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tersebut, apakah nantinya akan
menambah rancu atau kebingungan bagaimana kita harus melaksanakan eksekusi tersebut. Mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip begini, perkara itu yang dieksekusi adalah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya tadi sudah tetap ya, sudah tetap ya, sudah inkrah ya. Ya, kemudian apabila ada pihak di luar perkara sepanjang tidak ikut serta di objek dalam pihak perkara itu, ya, tidak perlu kita perhatikan peristiwa itu. Ya, Anda nanti perhatikan bagaimana. Seperti saya cerita tadi, saya waktu ketua PN Samarinda, ada perkara pokok 1, sudah ingkrah, sudah dieksekusi. Kemudian ada perkara pokok 2, tanpa melibatkan perkara pokok pertama. Kemudian ini ada intervenian, ini perkara ini sudah ingkrah juga, interveniannya menang. Oleh karena ini sudah ingkrah, sudah dieksekusi, maka tidak bisa masuk di perkara yang pertama ini. Boleh masuk kalau ini melibatkan pihak yang pertama. Karena tidak sama sekali diikutkan, saya nggak mau eksekusi perkara yang sudah menang di Mahkamah Agung itu. Dua-duanya sudah menang itu. Ini sudah dieksekusi lebih awal lagi, bahkan sudah menang. Yang kedua ini proses belakangan, itu 1 PN ya. 1 PN pun yang seharusnya bisa lihat, bisa tahu, ternyata tidak tahu. Nah, karena tidak dilibatkan, saya kan nggak mau eksekusi pada objek. Kecuali pihak yang pertama itu ditarik sebagai pihak, baru kita bisa eksekusi. Kemudian yang pengadilan tadi, pengadilan agama, jika dia tidak melibatkan diri sebagai pihak, tidak menarik pihak yang ingkrah putusan kasasi, mengapa harus diperhatikan? Itu. Jadi tidak perlu kita mencari-cari, oh kamu narik sini dan sebagainya. Dia nggak mau melibatkan dirinya, sementara tahu ada perkara yang punya kekuatan hukum, ya tidak perlu kita perhatikan. Seperti yang ini saya panjang lebar, saya cerita bahwa dari rumusan kamar, pemilik sertifikat tidak perlu dilibatkan, ditarik sebagai perkara. Ini ada resikonya ke depan terhadap eksekusi. Jika yang dimenangkan ternyata pihak-pihak di luar pemegang sertifikat. Yang lebih masalah lagi jika pihak pemegang sertifikat tidak mau mengajukan keberatan dalam bentuk gugatan. Ya itu kalau nggak mau eksekusi saja karena bukan pihak. Ini kalau nanti harus memberikan putusan pengadilan agama jadi panjang sekali. Ya. Sementara kita tidak tahu pihak dari putusan itu di pengadilan agama siapa-siapa aja. Gitu. Karena secara formalnya tidak ada keterlibatan dalam perkara itu. Ya, bisa aja terjadi kalau Pak Ketua dari konsultasi ke Mahkamah Agung juga nggak tahu juga. Ya, ini gambarannya demikian. Jadi prinsip pihak yang dieksekusi adalah yang terlibat, atau yang tidak perlu diperhatikan adalah yang maunya menduduki berikutnya. Maunya perkara diproses sejak tahun 2010, kemudian sudah berjalan terus perkara, ada yang masuk di objek itu tahun 2012, ya nggak perlu diperhatikan, eksekusi saja. Orang yang masuk itu, meskipun bukan pihak dalam perkara, yang duduk di situ, kosongkan kalau memang duduk di situ, karena dia ilegal dalam proses perkara sudah berjalan. Kan nggak mungkin kita menunggu, oh kamu mau masuk 2012, gugatan majunya 2010.
Nggak mungkin. Ini. Itu sama, belakangan sudah ingkrah baru pengadilan agama ada proses. Yang satu PN aja yang tidak melibatkan, yang saya gambarkan tadi 2010 dengan 2012, mau orang masuk udah tinggal aja masalah. Dalam arti eksekusi, nggak perlu kita lalu memperhatikan karena orang itu masuk dalam tanah itu namanya di objek sengketa itu secara dianggap secara ilegal tentu gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Baik, mungkin kalau dapat kami simpulkan Pak, terhadap sengketa waris yang diajukan oleh termohon eksekusi ke pengadilan agama atau mahkamah syariah tersebut, kami harus bersikap tetap melanjutkan eksekusi Pak ya. Seperti itu Pak. Prinsipnya harus begitu. Prinsipnya harus begitu. Karena itu terlibat nggak di perkara pokok pertama di pengadilan agama, pengadilan negeri, di PN Jantung? Tidak terlibat. Sebagai termohon eksekusi Pak. Dalam putusan yang sudah inkrah itu sebagai termohon eksekusi. Oh sudah, apalagi sudah termohon sebagai pihak ya itu kan sudah proses apa? Sudah kalah kan? Iya Pak. Sudah kalah tuh. Apalagi sudah kalah, eksekusi aja itu kan cuma ada-ada boleh dibilang. Baik, baik terima kasih. Itu. Apalagi sudah terlibat sepihak sudah kalah ya sudah jelas itu, sudah jelas. Baik. Ya, seperti itu Pak Ketua. Memang ini kadang-kadang jadi ketua ini beratnya. Bapak nggak mau eksekusi juga bisa dilapor oleh pihak pemohon. Ya, ini sekedar cerita gambaran saya pernah menangani perkara mumpung menyangkut eksekusi. Perkara itu dari sertifikatnya yang diajukan gugatan karena saya tangani Pak sampai kasasi menang. Kemudian ternyata ada bangunan yang kalau tanahnya harganya 150 juta namanya. Bangunannya itu 500 juta. Maunya pihak pemohon eksekusi yang sudah menang sampai kasasi ini melibatkan objek di atasnya. Yang 500 juta itu. Bukan yang hanya 150 juta tanahnya. Saya katakan saya tidak mau eksekusi. Saya dilapor, tapi saya suruh itu lapornya ke pengadilan tinggi. Coba lapor ke pengadilan tinggi bagaimana. Menurut saya yakin saya tidak mau eksekusi karena itu bukan objek perkara. Itu yang gambaran itu. Jadi yang satu tempat ada bangunan yang harganya mahal, Bu, yang 500 juta yang di bawahnya dimintakan asli perkara itu hanya menyangkut objek tanah, saya nggak mau eksekusi. Dan saya suruh lapor, saya suruhnya lapor ke pengadilan tinggi. Saya dipaksa oleh hakim pengawas pengadilan tinggi untuk pengadilan yang saya ketua itu 2 orang pengawas. Dipaksa, saya nggak mau eksekusi. KPT-nya pun setengah yang melibatkan masuk ke sana, saya juga nggak mau eksekusi. Kemudian setelah pensiun diganti oleh hakim pengawas berikutnya, dipelajari berkas, datang, oh benar ini Pak, sikap ketua pengadilan negeri. Jadi Anda harus yakin, jangan sampai Anda itu salah. Yakin dengan apa yang Anda lakukan itu, dengan mau eksekusi dan tidaknya itu. Jangan karena didorong, disuruh KPT mau, jangan. Itu. Saya memberi arahan pun Anda harus waspada juga. Jangan, oh ini arahan Pak KPT begini. Harus tetap. Coba banyak. Saya disuruh KPT, saya nggak mau coba ya. Karena apa, tanggung jawab eksekusi di tangan Anda. Tapi saya katakan Anda harus benar, yakin. Jangan sampai Anda tidak yakin dengan kebenaran. Karena pundak Anda. Ya seperti tadi saya sampaikan, saya tidak mau kalau ada pertanyaan ke pengadilan tinggi soal bagaimana di eksekusi tidak. Saya jawab bahwa itu merupakan kewenangan dan tanggung jawab ketua pengadilan dan ketua dianggap mampu. Nah, itu. Ya. Tetap sulit ya, karena tugas fungsinya secara job description itu ada di tangan
ketua pengadilan. Gitu. Ini saya beri arahan itu, tetapi tidak sifatnya mengikat. Gitu. Setuju Pak? Setuju Pak. Saya Pak Panitra ini biasa. Setuju Pak. Ya, sama. Jadi saya pernah setelahnya ditekan pun nggak mau. Apalagi ini saya nggak menekan-nekan Pak. Nggak menekan-nekan, beri informasi yang silahkan pilih dengan pemikiran yang ilmiah, cermat, ya, yang cerdas, sesuai kebenaran yang ada. Ya, jadi pelajari yang lebih mendalam tentang eksekusi. Tadi saya mendorong untuk Anda belajar lebih mendalam dan lebih mendalam. Gitu. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan dalam bersikap menentukan tindakan dengan putusan Anda untuk mengeksekusi. Tetapi juga harapan masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai putusan ingkrah harus diwujudkan. Gitu. Saya dulu mendoktrin bagian eksekusi, kalau perlu tiap hari tidak eksekusi. Panjang berhukum memungkinkan dan benar. Oke, ada pertanyaan lain ini mana? Cukup? Kalau ada pertanyaan silakan masih. Kalau tidak ada, ya saya anggap Anda semua sudah, mana itu? Ada lagi? Cukup ya? Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan, kiranya untuk pembelajaran bersama kita semua. Jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, di Pengadilan Negeri, saya terutama yang banyak salahnya. Kalau Pak Samsul enggak ada ya, enggak ada. Apalagi Pak Sayud ini imam masjid. Kita akhiri. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.